Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sering Damani dan di belakang 154. Di sini saya akan menjelaskan ke-6 teori pemilihan karir. Teori pertama yaitu teori Trade and Factor, di mana teori ini menguraikan perkembangan karir, bimbingan karir, dan pilihan karir serta pendidikan karir. Dan menurut Frank Preston, menunjukkan 3 langkah yang harus diikuti dalam memilih suatu pekerjaan yang sesuai. Yang pertama itu pemahaman diri yang jelas mengenai kemampuan otak, bakat, minat, berbagai kelebihan dan kelemahan, serta ciri-ciri yang lain. Yang kedua, pengetahuan tentang keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi supaya dapat mencapai sukses dalam berbagai bidang pekerjaan tertentu. Konseling Trade and Factor ini berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan alat tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri atau dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mengampu jabatan dan mengikuti suatu program studi. Dari pendapat di atas, maka beberapa asumsi yang mendasari lahirnya teori ini. Yang pertama itu seorang individu memiliki berbagai perbedaan dan keragaman yang amat mendasar bila dibandingkan dengan individu lainnya, baik bakat, minat, sikap, kemampuan akademik, maupun keterampilan dan kondisi fisik. Selanjutnya, berbagai pekerjaan memiliki perbedaan yang mendasar antara suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dengan jabatan lainnya. Dan selanjutnya, bahwa seorang individu memiliki sebuah pilihan yang tunggal terhadap suatu karir atau jabatan tertentu yang akan dilalui selama hidup. Dan terakhir, bahwa individu dan jabatan yang dilalui oleh seseorang individu dalam hidup dan kehidupannya merupakan panggilan asasi yang lahir dari hati nurani dan jiwa yang paling dalam. Dari teori ini, karena individu memiliki sifat-sifat yang berhubungan dengan pilihan okupasional yang dapat diukur, maka konselor dapat membantunya memahami dirinya sendiri, minat, bakat, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan yang dapat ditransfer. Dan karena mempelajari bagaimana mengumpulkan, memahami, dan menerapkan informasi tentang diri dan dunia kerja merupakan suatu keterampilan yang penting dan pokok untuk mengambil keputusan-keputusan, maka konselor harus masuk ke teori kedua, yaitu teori Gisbert, di mana teori ini teori yang pertama memfokuskan proses pemilihan karir berdasarkan tahap perkembangan individu. Ide dasar teori ini muncul dengan asumsi bahwa proses pemilihan karir itu merupakan bagian dari proses perkembangan individu itu sendiri. Perkembangan karir dimulai dari sejak awal masa anak-anak dan terus berkembang sejalan dengan 3 tahap utama perkembangan karir yang akan mengantarkan individu memilih dan menetapkan pilihan karir dan pada masa dewasa. Selama proses perkembangan ini, banyak keputusan karir diambil oleh individu seiring sejalan dengan berbagai tugas perkembangan pada masa remaja awal dan masa remaja. Tahap perkembangan pemilihan karir menurut Gisbert ini, yang pertama pada masa fantasi, di mana mencakup usia sampai kira-kira 10 atau 12 tahun. Ciri utama dari masa ini adalah memilih pekerjaan anak bersifat sembarangan. Artinya, asal pilih saja. Pilihannya tidak didasarkan pada perkembangan yang masuk mengenai kenyataan yang ada, tetapi pada
kesan atau khayalan seperti anak yang berumur 5 tahun ingin menjadi tentara karena kegagahannya, atau menjadi dokter karena dokter umumnya memiliki mobil yang mewah dan penghasilan yang besar. Yang kedua, masa tentatif. Di masa ini melibatkan proses yang lebih matang dibanding dengan masa fantasi, di mana individu pada tahap ini menetapkan pilihan berdasarkan minat dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, pemilihan karir didasarkan pada minat, potensi, dan kapasitas diri. Dalam masa tentatif, terdapat beberapa masa, diantaranya masa transisi, yaitu masa peralihan sebelum orang memasuki masa realistik. Dalam masa ini, memadukan orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Dan masa terakhir yaitu masa realistik, di mana tahap transisi yang akan mengantarkan kepada awal tahap realistik, yaitu proses eksplorasi. Proses ini dilakukan oleh individu pada tahap terakhir ini, akan mengantarkan pada penyatuan berbagai unsur dari proses sebelumnya, seperti pemahaman terhadap minat, kemampuan, dan kemampuan untuk meleburkan dua hal tersebut dengan nilai keluarga. Teori Gilbert ini yaitu informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling memungkinkan siswa itu mengenai berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Layanan seperti ini ditangani dapat membantu siswa dalam mengenai secara seksama arah minat dan kemampuan atau potensi untuk difantasi dan kemampuan untuk merealisasikan orientasi itu di masa yang akan datang. Ke teori ketiga, yaitu pemilihan teori Reo, yang dimana teori ini berfokus pada hubungan diri dan dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap arah karir. Teori ini memberikan pengalaman masa kanak-kanak merupakan faktor penting dalam pemilihan okupasinya. Teori ini mengklasifikasikan okupasi ke dalam dua kategori utama, yaitu person-oriented dan non-person, atau disebut dengan initially approach the career source. Dan teori ini memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen dalam kehidupan sehari-hari. Komponen pertama, pengaruh hereditas atau genita terhadap keputusan karir. Yang kedua, pengalaman masa kecil. Menurut teori ini, seorang individu memiliki dampak negatif dan positif dari keseluruhan pengalaman di masa kecil dalam lingkungan keluarga inti. Gaya interaksi orang tua terhadap anak seperti pola pendidikan keluarga yang mendasar akan berkembang anak yang berhubungan dengan. Teori keempat yaitu teori Donald Sopa. Teori ini mengemukakan individu dalam menentukan pilihan karir harus sesuai dengan konsep diri. Konsep diri ini dipengaruhi oleh faktor intern, di mana faktor individu seperti potensi, kepribadian, watak, dan faktor kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor luar individu seperti lingkungan. Teori ini mengasumsikan perkembangan karir, yaitu peran individu dalam dunia yang mereka tempati, yang juga menjelaskan bahwa peran individu menyangkupi pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, peluang,
peluang kerja, dan keluarga bagi perkembangan karir sepanjang hidup. Teori Super mengemukakan teorinya tentang pilihan karir sebagai implementasi dari konsep diri. Tahap perkembangan karir menurut Super, yang pertama tahap pertumbuhan. Tahap ini terjadi dari 0 sampai 14 tahun. Adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini individu mulai membentuk sikap, mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Tahap yang kedua yaitu tahap eksplorasi, terjadi umur 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Dan tahap ketiga yaitu tahap pembentukan, terjadi pada 25 sampai 44 tahun, berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini masa tryout. Individu mungkin menerima pekerjaan dan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika mereka tidak cocok. Tahap keempat yaitu tahap pemeliharaan, terjadi pada umur 45 sampai 64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan inherent kedua terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang konsisten. Yang terakhir, tahap kemunduran di umur di atas 65 tahun. Tahap menjelang berhenti bekerja. Pada tahap ini perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya, yaitu teori online, di mana teori ini berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan yaitu salah satu dari aspek kepribadian. Karena itu, deskripsi dalam pekerjaan individu yang terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu, teori ini menjelaskan bahwa struktur interaktif karena teori online telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Pemilihan karir menurut online ini, kepribadian seseorang individu merupakan faktor utama dalam pilihan pekerjaan dan kejurusan. Yang kedua ya pilihan inventoria, minat atau ketertarikan pada kenyataan merupakan inventory kepribadian. Yang ketiga, individu mengembangkan pandangan stereotip jenis pekerjaan yang memiliki relevansi psikologis. Yang keempat, angan-angan tentang pekerjaan seringkali merupakan tanda untuk pemilihan pekerjaan. Yang kelima, identitas, kejelasan persepsi individu tentang tujuan dan karakteristik pribadinya. Implikasi dari teori ini yang dimana memahami proses dan karakteristik perkembangan manusia, termasuk kesiapannya untuk belajar dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan terhadap perkembangan. Tahap implikasi kedua, memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan khususnya dengan hubungannya dengan perkembangan karir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat melakukan asesmen dan mengintrospeksikan sifat-sifat individual dan karakter. Baik, masuk teori terakhir yaitu teori komplot, di mana teori ini memandang bahwa manusia memiliki karirnya berdasar hasil dari pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya. Pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya itu berasal dari lingkungan sekitar individu seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan taman bermain. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman kerja atau belajar yang unik. Pengalaman belajar ini
terdiri dari kontak antara analisis kognitif yang positif dan event-event yang menguatkan secara negatif. Teori Kumbrowicz menyatakan bahwa secara optimal, penyebab kesulitan dalam membuat pilihan karir yang bersumber dari pengenalan sasien yang salah berbandingkan dengan orang lain, perasaan yang lebih dalam dari hasil emosional dan menggambarkan hubungan sebab akibat yang salah. Sekian dari saya penjelasan dari keenam teori pemilihan karir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.